Bayangkan Anda sedang mengemudi, emosi mulai naik, lalu dalam hitungan detik Anda keluar mobil merusak kendaraan orang lain, dan setelah kemarahan itu reda, yang tersisa adalah laporan polisi, tuntutan ganti rugi, dan ancaman pidana. Pertanyaannya, apakah semua itu sepadan dengan beberapa detik emosi Anda? Belakangan ini publik menyoroti kasus cekcok di kawasan Sunter yang berujung pada dugaan perusakan kendaraan. Dari informasi yang beredar, kerugian yang dialami korban mencapai puluhan juta rupiah, dan perkara berlanjut melalui proses hukum karena korban memilih tidak berdamai. Saya tidak akan membahas siapa yang paling benar atau paling salah, biarlah itu menjadi ranah penyidik dan pengadilan. Tetapi sebagai coach dan bodyguard, saya melihat ada pelajaran yang jauh lebih besar. Banyak masalah besar itu awalnya dari emosi kecil yang tidak dikendalikan. Mengapa orang bisa kehilangan kendali? Dalam dunia keamanan, kami diajarkan satu prinsip. Saat emosi naik, logika turun. Ketika seseorang merasa dihina, dipotong jalannya, atau diprovokasi, otak bisa mendorong keputusan yang impulsif. Padahal, satu tindakan yang dilakukan dalam 5 detik itu bisa memiliki konsekuensi bertahun-tahun. Nama baik Anda bisa tercoreng, karir Anda bisa terganggu, hubungan keluarga terdampak, bahkan kebebasan bisa hilang karena harus menjalani proses hukum. Lalu apa yang harus dilakukan saat terjadi cekcok di jalan? Kalau suatu hari Anda mengalami konflik di jalan, ingatlah beberapa hal ini. Yang pertama, jangan buru-buru turun dari kendaraan hanya karena emosi. Ambil napas, beri jarak, dan bila memungkinkan, lanjutkan perjalanan ke tempat yang aman. Bila perlu, dokumentasikan kejadian tanpa memancing konflik lebih lanjut. Jika memang terjadi pelanggaran atau kerusakan, gunakan jalur hukum dan mekanisme yang berlaku. Tidak semua tantangan harus dijawab. Tidak semua provokasi harus direaksi. Kadang, kemenangan terbesar adalah berhasil membawa diri sendiri dan keluarga pulang tanpa masalah baru. Karena orang yang tidak mampu mengendalikan emosi seringkali menyerahkan masa depannya kepada satu keputusan yang buruk. Sekarang, saya ingin dengar dari cerita Anda. Apakah Anda pernah mengalami cekcok di jalan? Apa penyebabnya dan bagaimana akhirnya Anda menyelesaikannya? Tulis pengalaman Anda di kolom komentar. Cerita Anda bisa jadi pelajaran berharga bagi orang lain. Mari kita bangun budaya berkendara yang lebih sadar, lebih dewasa, dan lebih saling menghormati. Salam protektor, bodyguard, mindset.